harus banyak yang dipelajarin. Aku beli 3 buku ini dan nih yang 2 masih tersegel, aku masih baca yang ini. Gitu. Shalom guys, salam damai, kasih Kristus menyertai kita semuanya. Baik teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya, pengikut Yesus Channel. Oh ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah cuplikan video di mana lagi viral di media sosial, khususnya TikTok, di mana tiktokers muslimah dengan akun yang notabene dia adalah seorang muslimah. Oh ya guys, singkat cerita awal mula sosok yang bernama Zela tersebut akhirnya memutuskan untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Mulanya ia disarankan seorang teman atau pengikutnya di media sosial untuk menonton sebuah film yang berjudul Passion of the Christ. Dan semenjak menonton film tersebut, Zela semakin penasaran siapakah sosok Yesus itu. Dan ia mulai membeli beberapa buku yang bercerita tentang sosok Yesus Kristus. Dan setelah ia belajar dan membaca sendiri buku-buku yang bercerita tentang Kristus tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupnya. Tak sedikit pula muslimah ini mendapatkan hujatan atau makian dari beberapa orang, karena wanita ini selalu menyebarkan firman Tuhan atau nyanyian lagu pujian yang dibuat di kanal media sosialnya. Tapi wanita ini membalasnya dengan senyuman dan beberapa isi Alkitab yang ia bacakan. Bahkan di Instagramnya wanita ini menuliskan ayat Alkitab yang membuat dia mencintai Yesus Kristus. Ada juga beberapa orang atau netizen di aplikasi TikToknya yang menanyakan bagaimana pendapat keluarganya melihat anaknya ingin mengenal Yesus lebih jauh lagi. Tentu saja wanita ini menjawab pertanyaan ini dengan baik dan tetap ingin menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Dan tak sedikit pula viralnya wanita ini mendapat respon yang baik di tengah masyarakat luas. Ada yang membagikan kesaksian wanita ini di beberapa kanal media sosial. Lanjut cerita. Jadi kalau dibilang jadi kebiasaan itu sih akhir tahun lalu ya. Jadi kurang lebih udah 6 bulan. Tapi pertama kali aku denger lagu rohani itu Bapa Kau Setia kurang lebih September tahun lalu. Itu memang random, gak tahu kenapa. Aku kan tiap pagi memang selalu setel YouTube dan aku tinggal gitu aja kan. Aku setel YouTube di TV. Aku tinggal, aku sambil nyapu, nyuci piring, nyuci baju kayak gitu. Terus aku denger lagu itu enak. Tapi itu lagu rohani ya udah gitu. Awalnya biasa-biasa aja. Setelah lagu itu suka random kan muncul lagi kan autoplay yang lain gitu. Ada Sungguh Indah, Ku Bersyukur Bapa, Karena Salibmu, Sentuh Hatiku, Seperti Yang Kau Ingini. Nah itu semua sering banget aku denger setiap harinya. Lama-lama aku suka dan ini lagunya enak, aku cari judulnya gitu. Dan mulai kayak makin cari tahu soal Kristus awal tahun lah gitu. Kalau gak salah sih Februari lah. Makin kuatnya sih setelah Paskah.
Ini aku jawab ya kenapa aku suka lagu rohani. Sebenarnya sih tadi udah, harusnya kalau kamu nonton video-video aku yang lain itu udah ketemu jawabannya. Jadi memang karena lirik per liriknya itu masuk dalam logika aku dan bisa benar-benar aku terima gitu, kayak yang oh iya ya gitu. Jadi aku kayak benar-benar dapat nasihat gitu loh, dapat nasihat yang bisa aku terapin. Dan semenjak aku yakini, ya aku merasa itu nasihat itu benar-benar berguna buat hidup aku gitu. Kalau dibilang yang menginspirasi apa ya, kayaknya sih nggak ada sih, karena mungkin karena memang aku suka nyanyi. Aku tuh live streaming tuh memang talent aku nyanyi, dan lagu-lagu itu memang lagi jadi lagu-lagu favorit aku karena sering aku dengar dan aku suka banget. Jadi ya udah, awalnya iseng tuh aku nyanyiin saat aku live streaming di TikTok. Ternyata ada banyak yang suka. Akhirnya aku kayak ya pengen cari lagu yang lainnya gitu loh. Akhirnya lumayan banyak yang aku tahu gitu sih. Aku nggak tahu banyak sih lagunya, nggak ngitungin juga sih. Cuman yang aku tahu lagu Maria, Bapa sentuh hatiku. Lagunya Nikita, ku telah mati dan tinggalkan, sama selidiki aku, lihat hatiku. Terus Bapak kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur Bapa. Udah gitu, hadiratmu memenuhiku, sama aku apa lagi ya, segala itu aku agak lupa sih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu ya judulnya. Berkat kemurahanmu tadi ada di video aku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, terus karena salibmu ku hidup, sama dia Hosana gitu loh. Aku agak lupa ya, cuman kalau di play aku suka tahu lirik dan nadanya gitu. Pokoknya banyak deh, aku lumayan banyak gitu.
Tapi memang yang aku suka itu lagunya yang emang Indonesia. Kalau kayak lagu-lagu Hillsong gitu, lagu-lagu luar aku nggak tahu karena aku nggak ngerti artinya. Jadi ya apa ya, aku kurang mempelajarin gitu sih. Tapi aku banyak hafal kok. Makanya kalian masuk live aku dong, aku sering kok nyanyiin lagu rohani. Nah, dan hari besarnya umat Kristus yang pertama kali bikin aku penasaran itu adalah Jumat Agung dan Paskah gitu. Jadi aku tuh sempet kayak, Jumat Agung tuh emang apa sih? Paskah itu emang apa sih? Nah saat aku live, ada temen aku, ada viewers aku tuh bilang, coba deh kamu nonton Passion of the Christ. Udah aku tonton gitu. Aku tonton apa ya? Aduh, aku nggak bisa. Pokoknya itu nggak bisa dijelasin deh gimana pedihnya. Dia disiksa berkali-kali. Apa ya? Ingat filmnya. Aduh sorry. Intinya kalau menurut aku itu film tuh bukan film yang umat Kristen gitu loh. Menurut aku kita yang orang Islam juga kalau nonton itu tuh benar-benar ngebangkitin rasa toleransi sih menurut aku. Jadi emang dari film itu aku ngerasa, oh ini yang dibanggain dari sosok Yesus gitu. Oh ini yang buat mereka tuh mencintai Yesus gitu, mempercayai Yesus gitu loh. Jadi biar tahu, biar tambah pemahaman lah gitu. Tapi kalau aku pribadi, terus terang aku memang apa ya, aku juga tiap malam aku suka baca beberapa apa sih yang orang bilang saat teduh gitu ya, kayak ngulik Alkitab gitu ya. Aku sering baca itu dari apa sih, Sabda ya kalau nggak salah. Itu aku sering baca dan aku kayak oh iya, oh ternyata begitu, oh gitu. Jadi aku nambah wawasan gitu. Dan sampai saat ini aku masih Islam guys, tapi memang aku nggak ngerasa mau berhenti untuk terus belajar dan mengetahui tentang Kristus. Dan itu pilihan aku. Jadi kalian yang nggak suka, simpen aja kalimat nggak sukanya, jangan dikeluarin, karena kalian tuh nggak pantas ngebenci manusia lain gitu loh. Tuhan aja sayang sama siapapun, masa kita yang bukan Tuhan sibuk membenci. Bakal murtad ini. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Terlalu kasar sih sebenarnya kalau disebut murtad, tapi memang sudah dari sananya kalau orang Islam keluar dari agama Islam itu memang disebut murtad, jadi nggak bisa disalahin. Tapi gini, yang nggak murtad juga belum tentu masuk surga. Dan sekali lagi, urusan agama, kepercayaan, keimanan itu urusan pribadi.
Gak bisa dipaksain. Kamu maunya saya tetap dalam Islam misalnya nih, tapi saya gak taat, gak ada jaminan surga juga buat saya, gitu sih. Tapi doain yang terbaik aja ya. Semoga kamu kuat dalam keimanan kamu. Oke, karena aku udah mandi, jadi kita lanjut cerita ya. Yang jelas respon keluargaku gak setuju. Awalnya sih, dari awal yang aku memang mulai mempelajari, aku memang hide story aku dari ibuku, bapakku, dan kakakku. Karena mereka di rumah tuh 3 orang yang sangat nentang sih. Kalau bapakku sih nggak tahu nentang atau nggak, cuman memang dia orangnya no comment. Yang tahu itu adik aku gitu. Nah barulah sekitar 2 minggu yang lalu aku terbuka sama ibu aku. Ya pasti respon dia nggak mau, nggak terima gitu. Tapi ibuku sangat baik, dia bilang gini, aku bakal terus mendoain kamu supaya kamu tetap kuat iman Islamnya gitu. Aku cuma bisa bilang amin, dan aku pasrahin kalau misalnya memang Tuhan mau aku bersamanya, Tuhan pasti mudahin aku.